Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Pak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat dalam belajar ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Anak-anakku yang hebat, hari ini kita akan belajar pada tema 7 tentang perkembangan teknologi, subtema 3 perkembangan teknologi komunikasi pada pembelajaran 6. Nah, di pembelajaran 6 kita akan belajar tentang menyusun ringkasan informasi dari teks perkembangan teknologi komunikasi, kemudian menyikapi keberagaman di tempat bermain, serta menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku atau dengan bantuan persegi satuan. Nah, pada pembelajaran pertama kita akan belajar tentang menyusun ringkasan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Kita dapat membuat ringkasan dari informasi teks setelah kita mengetahui informasi dari setiap paragraf. Jadi ringkasan ini merupakan intisari dari sebuah teks. Nah, pada buku kalian halaman 160, mari kita pelajari bersama-sama. Udin, Edo, Siti, Dayu, Lani, dan Beni sedang berdiskusi bersama. Bang Andi dan Aito ikut bergabung. Rupanya, Bang Andi dan Aito memperpanjang liburannya. Udin dan teman-teman mengamati letak negara Jepang melalui bola dunia. Ternyata, letaknya cukup jauh dari Indonesia. Siti bertanya kepada Aito mengenai cara berkomunikasi dengan keluarga di Jepang. Aito menjelaskan bahwa kini banyak media yang dapat digunakan berkomunikasi, salah satunya melalui aplikasi penyampaian pesan. Mari kita temukan informasi mengenai aplikasi penyampaian pesan. Nah, mari kita sama-sama membaca teks bacaan berikut ini. Perhatikan agar kalian dapat menemukan informasi yang terdapat pada setiap paragraf. Alat komunikasi masa kini. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Aplikasi penyampaian pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut harus diunduh dalam ponsel, tablet, ataupun komputer. Yang termasuk ke dalam aplikasi penyampaian pesan antara lain WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Melalui aplikasi itu, kita dapat melakukan percakapan. Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara, maupun panggilan video. Percakapan bersifat pribadi. Hanya mengirim dan menerima pesan yang dapat mengetahui percakapan tersebut. Penggunaan aplikasi penyampaian pesan memiliki aturan khusus. Aturan secara umum adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Jika pengguna adalah anak-anak, diperlukan pendampingan orang tua. Nah, setelah kalian membaca dan memahami teks, dapatkah kamu menemukan macam-macam alat komunikasi masa kini? Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan di atas pada teks tersebut.
Macam-macam alat komunikasi masa kini itu antara lainnya adalah WhatsApp, Facebook, dan juga Messenger. Nah, jadi macam-macam alat komunikasi masa kini adalah WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Nah, setelah itu kalian diminta untuk mencari informasi dari setiap paragraf berdasarkan teks yang telah kalian baca. Nah, apa sih informasi dari setiap paragraf tersebut? Nah, sesuai dengan yang sudah kita baca tadi adalah pada paragraf pertama kita dapat menemukan informasi tentang perkembangan alat komunikasi yang menyebabkan komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Oke. Perkembangan alat komunikasi menyebabkan komunikasi lebih mudah dan cepat. Kemudian apalagi? Pada paragraf 2, informasi yang kita dapat adalah aplikasi penyampaian pesan antara lain adalah WhatsApp, Facebook, dan juga Messenger. Jadi aplikasi penyampaian pesan WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Nah, untuk informasi pada paragraf 3 dan 4, kalian coba temukan sendiri ya. Nah, setelah kita belajar tentang menyusun ringkasan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi, kita juga akan belajar tentang menyikapi keberagaman di tempat bermain. Keberagaman merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Nah, untuk mewujudkan keadaan yang aman dan tentram di tengah keberagaman di tempat bermain, diperlukan sikap toleransi, saling bersatu antar teman, dan sikap tenggang rasa. Toleransi merupakan perilaku menghormati dan menghargai segala perbedaan yang ada pada orang lain. Sedangkan tenggang rasa merupakan sikap saling mengerti, menghargai, dan menghormati orang lain. Dengan kita memiliki sikap toleransi dan sikap tenggang rasa, kita tentunya dapat menjalin persahabatan dengan baik sehingga terciptanya suasana yang rukun dan damai. Nah, yuk kita sama-sama baca teks pada buku kalian halaman 163. Udin dan teman-teman menyimak cerita Aito tentang penggunaan alat komunikasi. Aito sering menggunakan aplikasi penyampaian pesan. Aito juga menggunakan media sosial dalam berkomunikasi. Media sosial adalah media untuk berkomunikasi secara umum. Melalui media sosial, informasi dapat dibagikan kepada banyak orang. Siapapun bisa memberikan komentar dan pendapatnya. Pendapat setiap orang tak selalu sama. Ada kalanya kita menghadapi perbedaan pendapat. Jika kita dapat menerima perbedaan, tidak akan terjadi pertengkaran. Nah, pertengkaran
akan memicu perpecahan. Hal tersebut harus dihindari. Dengan menerima perbedaan akan memperkaya wawasan dan pengetahuan kita. Nah, diskusikan hal yang akan terjadi akibat adanya keberagaman sikap terhadap perkembangan teknologi. Akibat dari adanya keberagaman sikap pada setiap orang terhadap perkembangan teknologi tertulis sebagai berikut. Nah, ada yang menerima perbedaan, kemudian memicu pertengkaran, menimbulkan perdebatan, berbeda pendapat, memecah antar suku, belajar memaafkan, memperkaya wawasan, kemudian berbagi informasi, saling menghormati, serta tidak mau bersatu. Nah, tuliskan kembali akibat yang baik atau akibat positif, serta akibat yang tidak baik atau negatif dari perbedaan sikap setiap orang pada keranjang berikut ini. Nah, apa saja sih akibat baik atau akibat positifnya? Ya, akibat baik atau akibat positifnya adalah menerima perbedaan, belajar memaafkan, berbagi informasi, memperkaya wawasan, serta saling menghormati. Kemudian akibat yang tidak baik atau akibat negatifnya adalah memicu pertengkaran, kemudian berbeda pendapat, kemudian menimbulkan perbedaan, memecah antar suku, serta tidak mau bersatu. Nah, kalian dapat menuliskan akibat baik atau positif pada keranjang yang ini, kemudian akibat yang tidak baik atau negatif pada keranjang yang satunya. Kalian dapat menulisnya pada buku tugas kalian. Setelah kita belajar tentang menyikapi keberagaman di tempat bermain, kita juga akan belajar tentang menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku atau dengan bantuan persegi satuan. Masih ingat kan kalian tentang menentukan keliling bangun datar? Nah, ayo kita ingat kembali. Kamu telah belajar cara menentukan keliling bangun datar dengan satuan tak baku persegi satuan. Jika panjang setiap persegi satuan sama dengan 1 cm, maka keliling bangun datar juga dapat ditentukan dalam satuan baku cm. Nah, untuk itu mari kita lihat kembali buku kalian pada halaman 165. Bang Andi dan Aito sangat senang berjalan-jalan bersama Benny dan teman-temannya. Benny dan teman-temannya juga senang karena memperoleh ilmu yang banyak dari Bang Andi dan Aito. Bang Andi dan Aito kuliah di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Bang Andi menunjukkan berbagai alat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Peralatan tersebut dinamakan gawai. Pada umumnya, gawai berbentuk persegi. Di sekeliling layarnya selalu ada bingkai. Bingkai tersebut sama seperti keliling pada suatu bangun datar. Jadi, keliling ini yang disebut bingkai tersebut sama seperti keliling pada suatu bangun datar. Nah, kita dapat mengukur keliling bangun datar. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan adalah menggunakan satuan panjang. Jadi dapat kita lihat bahwa
satu kotak ini itu sama dengan 1 cm. Nah, amati contoh berikut. Nah, jika kita menemukan bentuk bangun datar seperti ini, mari kita sama-sama menghitung keliling bangun datar tersebut. Jadi, seperti yang tadi yang sudah dikatakan bahwa setiap kotak ini adalah 1. Setiap kotak adalah 1. Jadi, mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian yang ke bawah 1, 2, 3. Nah, karena bentuknya sama, sudah jelas semuanya panjang kotak tersebut adalah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12 cm. Nah, setelah melihat contoh di atas, mari kita sama-sama menghitung keliling bangun datar di bawah ini. Kita sama-sama hitung. Nah, berapa sih keliling bangun datar pada gambar 1? Ingat kembali bahwa setiap kotak itu panjangnya adalah 1 cm. Berarti ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi keliling bangun datar pada gambar tersebut adalah berapa? Iya, 10 cm. 10 cm. Kemudian pada bangun datar kedua, mari kita sama-sama hitung keliling bangun datar yang kedua. Seperti yang tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi keliling bangun datar tersebut adalah 12 cm. Nah, kalian dapat menghitung keliling bangun datar yang lain dan kerjakan pada buku tugas kalian. Nah, pembelajar tetap rajin belajar, jangan lupa berdoa, dan selalu rajin membantu orang tua. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Kita akan bertemu pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Salam sehat dan salam semangat. Terima kasih.